Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendidikan dan sustainable development. Slide selanjutnya, Jay. Adapun anggota kami ada Rahmatul Muna, Jaya Barudin Yusuf, Safira Nurmadina, dan saya Maco Dinta Pratama. Next. Yang pertama itu ada kondisi pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan, tetapi masih ada tantangan seperti kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya kualitas guru dan sumber daya manusia, serta biaya pendidikan yang tinggi. Pemerintahan telah meningkatkan anggaran dan memperkenalkan program-program baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, eh, Iya, jadi selanjutnya ada Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah program lanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang sudah disepakati oleh beberapa negara dalam anggota PBB pada tanggal 25 September 2015 yang bertempat pada markas PBB bersama para pemerintah dengan resmi mengesahkan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai persetujuan untuk membangun global dengan mengambil tema merubah dunia kita Agenda di tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada 5 pondasi SDGs. SDGs memiliki 5 pondasi, yaitu manusia. Yang dikatakan di sini manusia itu yang dimana setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara penuh, sehingga mampu mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian yang kedua ada planet. Planet di sini yaitu dalam lingkungan alam harus dijaga dan dilindungi agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga ada kesejahteraan atau kemakmuran. Dalam pembangunan harus menghasilkan kemakmuran atau kesejahteraan yang berkelanjutan dan terbagi secara adil, sehingga semua orang dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial. Kemudian yang keempat ada perdamaian. Perdamaian di sini yaitu dalam arti kedamaian dan keamanan merupakan fondasi dari pembangunan berkelanjutan. Konflik dan kekerasan harus dihindari dan masyarakat harus hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Kemudian selanjutnya ada kemitraan. Nah, kemitraan di sini yang dimaksud yaitu ada pemerintahan, ada sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu yang sangat berperan penting dalam mencapai SDGs. Kemitraan ini harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan saling menghormati. Nah, yang ingin mencapai 3 tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesejahteraan, dan mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada 17 tujuan global. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan, selanjutnya tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, dan kesejahteraan. Kemudian selanjutnya ada pendidikan berkualitas, selanjutnya lagi ada kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Kemudian selanjutnya ada industri, inovasi, dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan damai, kemudian yang terakhir ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya.
Yang selanjutnya, hambatan dan upaya dalam implementasi SDGs. Yakni yang hambatan, yang pertama akses. Akses adalah keadaan geografis yang terdapat di wilayah pelosok amat sulit di mana para siswa maupun guru perlu menempuh jarak yang lumayan bahkan sangat jauh dengan jalan kaki. Semacam yang dicoba guru maupun anak didik yang terdapat di pegunungan tengah wilayah tersebut. Yang kedua, yakni hambatan yang kedua, mutu. Kualitas kompetensi mutu dan kualitas guru di wilayah pelosok sama sekali tidak menggembirakan terhadap pembangunan infrastruktur penunjang pembelajaran serta kesejahteraan guru. Dari segi infrastruktur, nyaris segala bangunan gedung di sekolah ialah bangunan warisan dari era kolonial Belanda. Lalu hambatan yang ketiga yakni adat istiadat. Bagian budaya serta adat dapat saja jadi batu sandungan dalam upaya mengimplementasikan program SDGs. Sebagai contoh, di daerah Papua, di mana anak pria harus membantu orang tua di kebun, serta anak wanita yang kerjanya hanya di dapur, dan terdapat dalam hukum adat yang mana cuma anak kepala suku saja yang diperbolehkan untuk bersekolah serta mendapatkan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya upaya. Upaya yang dilakukan yakni yang pertama, tingkatan efektivitas dan efisiensi belajar mengajar. Dua, mengatur pengelolaan dalam bidang teknis edukatif di sekolah yang sinkron dengan syarat serta kebijakan yang sudah diresmikan. Ketiga, menjamin supaya aktivitas sekolah berlangsung sesuai dengan syarat yang berlaku sehingga berlangsung dengan mudah dan optimal. Yang keempat, memperhitungkan keberhasilan sekolah dalam menerapkan tugasnya. Dan yang terakhir yakni membagikan tutorial langsung buat membetulkan kesalahan. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi SDGs di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 hambatan dan beberapa upaya dalam meningkatkan atau mengatasi hambatan-hambatan SDGs di Indonesia. Selanjutnya, ketika kita implementasikan SDGs di Indonesia, itu pemerintahan sudah mulai atau sudah memberikan beberapa program. Yang pertama itu ada program Satu Atap atau sering disebut dengan SATAP. Program manajemen berbasis sekolah ini yang diterapkan di sekolah satu atap atau sering disebut SATAP adalah program yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia demi membuka peluang bagi anak-anak yang kurang beruntung atau kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama begitu. Nah, tujuan umum dari program ini adalah untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan selama 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar begitu. Nah, sedangkan tujuan khususnya dari program ini adalah yang pertama, memperluas layanan pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terus terpencil dan terisolasi guna menunjang tercapainya penuntasan pendidikan 9 tahun tadi. Terus yang kedua adanya mendekatkan pelajar SMP dan SD itu mempunyai banyak pendukungnya serta memberikan kesempatan atau peluang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua itu pemerintahan juga merencanakan program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Program ini merupakan program dari Kemendikbudristek Dikti, yang mana program ini disandingkan dengan program PPG, karena PPG itu akan langsung ditanggapi oleh tiap peserta SN3T itu sebagai bonus pengabdian dalam membantu mencerdaskan kehidupan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada program Calistung atau baca tulis hitung.
Program Calistung ini merupakan dasar dari tahapan orang bisa mengenal huruf dan angka. Banyak pakar menganggap pentingnya Calistung untuk mempermudah komunikasi dalam bentuk baca, tulis, dan angka dikarenakan Calistung ini banyak didapat dalam pendidikan formal. Jadi, kenapa pemerintahan itu membuat program Calistung ini? Karena biar pendidikan itu ketika orang-orang itu dia itu belum bisa mengenyam pendidikan formal, dia itu bisa baca tulis hitung gitu. Terima kasih. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.